Kelakuannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kita doakan guru kita semua, pengarsa Abah, semoga selalu dipanjangkan usia dunianya, senantiasa ada dalam keadaan sehat, dan selalu tambah karomah dan barokahnya yang terus digelontorkan, dikucurkan untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dimuliakan Allah, Wakil Ta'akin, pengarsa Abah yang hadir, Dr. Andes Kiai Haji Kamaluddin Ibnu Hajar Al-Khatami, semoga beliau panjang umur, sehat, istiqomah. Yang dimuliakan Allah, pemangku manaqib Bapak Haji Sutrisno sekeluarga besar, semoga hasil maksud lulus-mulus rahayu berkah selamat dohir batin dunia akhirat, panjang umur, sehat, istiqomah. Kita semua yang hadir, semoga kita semua bisa membawa pulang berkah kejembaran rahmaniyah daripada kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan ya bila saya suratul hadiah. Terima kasih Ustadz Ali Rauf yang sudah menyampaikan ilmu Allah, Kiai Kamal yang sudah menggedor kita semua tentang zikir yang ditalkinkan yang bisa membuat kita semua bisa melaksanakan puasa khawas. Hanya itu caranya. Dan yang pertama, Ustadz Ali Rauf menceritakan pintu. Ya, untuk membuka pintu harus talqin. Untuk mengenal siapa yang di dalam. Ya. Untuk mengenal siapa yang di dalam, biasanya kalau yang ngetok pintunya nggak dikenal sama yang di dalam, dibuka nggak? Paling diintip dulu siapa. Apa ini? Kasih masuk nggak ya? Ya, ada cowok mau ngapel, orangnya nggak kenal yang di dalam ya siapa? Itu paling diintip dulu, nggak jadi itu masuknya. Jadi talqin untuk mengenalkan. Kalau manusia mah ta'aruf, ya manusia dengan manusia harus ada perkenalan, di ta'aruf. Kalau ini talqin untuk mengenalkan siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu, siapa yang menciptakan kita, siapa yang harus memberikan rahmat kepadamu. Jadi baru talqin itu baru ngetok. Talqin itu baru dibukanya bagaimana caranya? Zikir 165 baru sedikit bukanya, 165 lagi buka sedikit lagi, didorong lagi, tarik dari dalam, didorong dari luar terus. Kalau yang 165-nya nggak diamalin ya nggak kebuka-buka. Kita udah tahu pintunya tuh. Udah tahu pintunya tapi nggak didorong, nggak dibuka. Nah ini baru Assalamualaikum, kan harus masuk ya, bukan hanya ngetok doang.
Itu diibaratkannya seperti itu. Jadi zikir jahar yang 165 itu untuk ngebuka pintu itu. Ya. Siapa pintunya? Yang ngebukain pintunya siapa? Yang buka pintunya siapa? Yang buka pintunya apa? Zikir kita, zikir jahar kita hanya sampai kepada apa? Tidak sampai kepada Allah, tapi hanya sampai kepada Abah. Sama Abah dianterin tuh, dibukain pintunya. Zikirnya baru 165 kali 60, sedikit aja. Baru kali 60 itu sedikit. Kali 1000, baru sedikit lagi terus. Nggak ada yang langsung dibukain pintunya. Seakan-akan begini. Datang kita kepada pengusaha Abah, kita punya bisnisan nih, gede nih. Bokal turun gede, miliaran uangnya yang turun. Datang ke Abah, Abah cuma bral, silakan laksanakan, Bismillah, gitu doang kan? Ternyata bisnis itu malah acak-acakan, hancur. Ya, saya pernah tuh begitu. Yang akhirnya kita berharap kepada bisnis itu, berharap sampai lupa kepada siapa yang mendoakan kita, siapa yang mendorong kita, siapa yang mewujudkan apa cita-cita kita. Siapa? Abah dan Allah Subhanahu. Yang akhirnya kita melupakan itu. Catat, di Thariqah itu tidak ada uang gede, nggak ada. Lu langsung 2 miliar, 3 miliar, nggak ada. Di Thariqah itu uangnya kecil-kecil, 1 juta, 2 juta, kecil kan? 1 juta, 2 juta, 100.000, 200.000, kecil-kecil, tapi sering kan? Ada yang nggak begitu di sini? Ada juga yang pura-pura nggak begitu, takut disuruh buka manakib. Aduh, nggak punya duitnya, padahal sering itu datang duitnya. Supaya berkah buka menakiban. Nah itu datangnya kecil. Itu karena apa? Karena kita juga nyicil, zikirnya juga nyicil. 165 kali itu nyicil, cicilan sekali 1 bulan. 165 dikali 5 dikali sebulan berapa? 825 dikali 30 berapa? Ayo hitung. Hitung. 825 dikali 30 berapa? Hah? 24.750. Kita makan berapa? Penghasilan sebulan berapa? Bandingin kalau misalnya 24.000 sekian, itu sudah mencukupi nggak untuk ada 2.400.000 ada penghasilan kita sebulan? Hah? Ada segitu? Normalnya segitu ya? Soalnya sisanya potong PPH, PPN dan sebagainya ya kan? Cicilan juga. Normalnya 2.400.000. Itu UMR mana? Bekasi. Kalau zikirnya ditambah, yang biasanya 165 itu batas minimal, jadi 300, 308, 330, 380. Ditambah setiap pada sholat fardu, itu nambah, tinggal kalikin aja. 380 kali 5 berapa? Kali 30. Nah itu ambil sekian persennya. Pasti itu segitu. Kalau misalnya kita mau hitung-hitungan sama Allah, kalau hitung-hitungan sama pengusaha Abah, begitu kuncinya. Kalau masih 160, apalagi 3 kali. Assalamualaikum. Sayyidullah. Itu nggak dapat apa-apa itu. Tapi banyak kok itu tetangga yang udah ikhwan, zikirnya cuma 3 kali, duitnya banyak. Istidraj itu. Ya, sungkunan kalau bahasa Sunda. Disungkun sampai kapanpun nggak akan nambah, malah berkurangnya caranya gimana? Dia kepincut sama korupsi lah, anaknya bisulan terus lah, istrinya selingkuh, banyak belanja, banyak ke salon, banyak kebutuhan, banyak ngerayu, habis tuh.
Nah biasanya kalau abah, bangsa abah bertemu dengan orang yang seperti itu, abah suka ngabisin uangnya lewat manakib. Misalnya nih Kiai Kamal nih punya banyak duit tapi duitnya hasil suap, ya hasil suap itu dilihat sama abah, kelihatan ini Kiai Kamal banyak duitnya hasil suap, habisin lah pakai manakiban. Tuh itu masjid biayain, tuh bangun itu, ditunjuk-tunjukin sama abah itu, nggak sengaja itu dihabisin itu, sengaja itu, nah itu supaya selamat dihabisin dulu duitnya, baru nanti diganti dengan duit yang halal, yang berkah, yang bersih. Seperti itu banyak di ikhwan-ikhwan kita ini, saudara-saudara kita ini, murid-murid para sahabat, banyak macam-macam golongan-golongan murid yang berbeda-beda, yang kayak gitu banyak gitu ya. Jadi zikir 165 itu untuk ngebuka pintu, sedikit demi sedikit pintu itu terbuka. Walaupun rahmat Allah kita sudah pegang, sudah genggam, ya kan? Syafaatul uzma sudah digenggam, terus ridho Allah sudah digenggam, karena kitanya sudah digenggam sama abah. Ya, yang menggenggam ruh kita ini adalah pengersa abah. Ridho enggak kita digenggam? Ridho, karena kalau kita sudah digenggam pasti diantarkan. Setelah diantarkan kemana? Kepada Allah Subhanahu. Supaya diantarkan bagaimana? Kita harus digenggam. Setelah digenggam diantarkan. Setelah diantarkan baru dimasukkan. Tidak seperti bapak-bapak di rumah, dipegang, dituyun, diasupkan. Oh beda. Ya sampai segede begini juga masih tetap aja dituyun, ditonton baru dimasukin sampai segede. Ya ibu ya. Ya kalau Ali Rauf nggak ngerti ini, belum ngalamin dituntun. Ya. Pasti Salamun tuh yang tahu Pak. Ya, pipis juga masih dipegangin. Nah, itu ya. Nah, saya mau menceritakan bagaimana guru itu berbuat baik kepada kita seperti apa. Syekh Samsudin, gurunya Syekh Jalaluddin Rumi, diundang makan malam sama Syekh Jalaluddin Rumi. Begitu sampai ke rumah Syekh Jalaluddin, Syekh Samsudin langsung minta beliin minuman keras kepada Syekh Jalaluddin. Beliin dong minuman keras. Loh kenapa Tuan Guru? Kok harus minum minuman keras? Saya tidak bisa tidur kalau tidak minum itu. Dan saya tidak mau makan kalau tidak disediakan itu. Waduh, bagaimana, kita kan orang-orang yang ya dipandang bahwa kita ini adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mengajarkan agama, mengajarkan Islam, mengajarkan ibadah kepada orang banyak. Ya pokoknya tidak mau tahu gimana caranya supaya kamu bisa mendapatkan minuman keras itu untuk saya malam ini. Itu seorang guru yang nyuruh muridnya. Mau tidak mau, Syekh Jalaluddin Rumi berpikir bagaimana caranya. Ya udah, kalau kamu tidak mau, suruh pembantumu untuk beliin itu. Waduh, gimana Tuan Guru kalau saya suruh dia, harga diri saya di depan dia bagaimana? Nah, yang akhirnya ya sudah, saya aja yang berangkat, bawa botol, masukin jubahnya, jalan dia ke perkotaan, kemudian lewat masjid. Setelah lewat masjid, ada satu kampung yang di dalamnya hanya orang-orang Nasrani yang hidup, hanya orang-orang Nasrani. Kemudian dari situ dia masuk ke kedai minuman, tetapi di tengah perjalanan ada yang ngikutin, ada orang kepo, biasa orang kepo, ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu kepo. Nah, orang bikin status buat siapa, ini ngerasa ke kita, masalahmu apa? Nah itu orang kepo biasanya ibu-ibu. Nah ini orang kepo ini ngikutin Syekh Jalaluddin Rumi. Oh ternyata Syekh Jalaluddin masuk ke kedai minuman keras. Di situ Syekh Jalaluddin beli minuman keras, kemudian jalan balik lagi untuk ke rumahnya.
Tetapi di tengah perjalanan orang kepo itu teriak-teriak, "Weh, ya Yohanes, semua kumpul. Ada apa ini? Tuh, Jalaluddin Rumi. Yang katanya orang juhud, yang katanya imam masjid ini, yang katanya dia orang soleh, yang selalu mengajarkan kita agama Islam. Dia baru keluar dari kedai minuman, dan dia bawa minuman di dalam jubahnya. Dipastikan Syekh Jalaluddin digeradah, dibuka itu. Oh ternyata benar ada botol minuman yang dibawa oleh Syekh Jalaluddin. Tanpa ditanya, langsung dipukulin, ditendang, diludahin. Sama masyarakat situ yang merasa tertipu bahwa Syekh Jalaluddin adalah orang soleh. Gak lama dari situ datanglah Syekh Samsudin. Datang Syekh Samsudin bertanya, ada apa ini? Ini Syekh, orang ini sudah keluar dari kedai minuman. Dia bawa minuman keras. Kata Syekh Samsudin, tak pastiin dulu, jangan-jangan itu cuka. Pastiin dulu, jangan-jangan itu cuka. Saya suruh beli cuka buat bumbu makanan di rumah. Saya yang suruh. Kok keluarnya dari kedai minuman? Cobain dulu. Begitu dibuka, dicobain, dijilat, bener cuka. Dengan karomahnya Syekh Samsudin, bener cuka. Dirubah itu minuman keras jadi cuka. Yang pada akhirnya Syekh Jalaluddin dibawa pulang ke rumahnya. Nah, di situ kita bisa ambil tanggung jawab seorang guru. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil itu, saat seorang guru nyuruh apapun laksanakan. Jangankan nyuruh yang baik-baik, yang tidak baik juga laksanakan. Kenapa? Pasrahkan diri kita kepada guru kita. Pasrahkan diri kita kepada pengusaha abah. Jangan ada yang ditunda, jangan ada yang disimpan. Jangan ada yang disembunyiin, keluarin semua. Kasihin semua, gitu. Kayak yang tadi yang sembunyi-sembunyi seperti apa? Disuruh buka manakib, sembunyiin duitnya, nggak jadi. Nah itu yang kayak gitu. Kesukaan pengusaha apa loh? Manakiban itu kesukaan, kecintaan pengusaha apa? Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya kecintaan terhadap dunia karena apa? 3 alasan. 1, dia sangat suka melihat wajah Rasulullah SAW. Sangat suka, betul-betul menyukai itu, betul-betul mencintai dunia karena di dunia dia bisa melihat Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Ya kita sohbah aja jarang. Ya, sohbahnya diseringin. Kenapa? Wajib 24.000 kali seumur hidup kita berjumpa dengan guru kita. Siapa? Dengan pengusaha 24.000 kali. Yang paling tua di sini siapa? Haji Soekarji. Hah? Pak Amil. Umur berapa? Hah? 56. 63 kurang 56 berapa? 7 tahun lagi berarti. Jatahnya 7 tahun lagi tuh. Kalau disamain dengan usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi, berarti jatah kita 63 tuh. Jatah kita 63. Kalau ada yang lebih dari 63, 64, 65 dan seterusnya, nah itu baru itu bonus itu. Masih dikasih kesempatan supaya dia bisa berbuat baik. Ya, seperti Allah berbuat baik kepada kita, kita harus juga berbuat baik kepada siapa? Diri kita dan orang lain. Ahsin kama ahsanallah ilaik. Nah ini 63 kurangi 56 berarti 7 tahun. 24.000 kali kita bertemu dengan para sahabat. 1 hari 1 kali saja itu baru 365 kali setahun. Kalau dikali 7 tahun udah sampai berapa itu? 365 kali 7. Belum sampai 24.000. Masih jauh. Kalau sehari, nah sekarang saya 44 sekarang. 63 kurangi 44 berapa? 19 ya. 19. Sekarang buletin aja 20. 365 kali 20 berapa? Baru 7 ribuan ya kan? Baru sampai segitu. Apalagi yang 7. Masih jauh, pengen 24.000 itu masih jauh.
Tapi kita wajib bertemu dengan pengarsa Abah 24.000 kali seumur hidup. Kalau urusan wajib di belakangnya kalau tidak dilaksanakan, nah itu dia. Caranya bagaimana mensiasatinya? Ketika kita tidak bisa bertemu secara zahir kepada pengarsa Abah, manakiban. Solusinya manakiban, Abah datang ke sini, Abah duduk di sini dibarengi dengan 124.000 wali, nabi dan malaikat, sahabatnya, sohibnya dan tentaranya kumpul di sini semuanya. Makanya kalau kita tidak mau buka manakib sampai kapanpun juga untuk memenuhi 24.000 kali ketemu dengan pengarsa Abah sulit. Mensiasati itu. Makanya para wakil talqin, para mubalik dia berusaha untuk selalu datang ke manakiban. Untuk itu sebetulnya. Yang lain-lainnya ya ganti ongkos. Ya Ki. Tapi kalau ada yang datang ke manakib, misalnya maghrib berjamaah, manakibnya datangnya setelah isya atau setelah isya atau sebelum isya. Nah itu kata Abah, siapapun itu yang datangnya, kalau mau ceramah, kalau mau menjadi petugas, kasihin amplopnya, suruh pulang dia, nggak usah ditugasin. Itu kata Abah. Kalau memang dia petugasnya, kasihin amplopnya, baru suruh pulang gitu, nggak usah ikutan manakib. Mau apa? Sudah habis semua sama jemaah. Jemaah melaksanakan 12 rakaat. Orang itu enggak, suruh pulang aja. Jadi wajib bagi kita semua, kalau maghrib kita ikutan amaliyah maghrib isya. Kalau pagi-pagi ya kita ikutan khotamannya gitu. Itu dari Abah. Kalau tidak begitu, ya dia tidak ikut dan tidak lengkap itu. Mengikuti manakibnya tidak lengkap. Siapapun itu, walaupun yang jadi jemaahnya atau walaupun yang jadi pembicara, yang baca tawasul, yang baca dan sebagainya, semuanya itu. Nah itu supaya lengkap kita bertemu dengan pengarsa Abah itu di sini. Bukan mentang-mentang ada darahnya pengarsa Abah. Ini nggak bawa pengarsa Abah. Kalau sayanya datang ke tempat manakib cuma hanya mengharapkan tiwet. Kata pengarsa Abah, Cep, kalau Cep Ijal punya anggapan di manakiban ada uang, berhenti manakibannya, tidak usah kemana-mana, diam saja di rumah. Itu kata Abah. Ya, jadi kalau saya datang ke sini hanya berharap pulangnya dikasih dus, pulangnya dikasih makanan, pulangnya dikasih ongkos buat pulang, nah itu berhenti. Berarti itu Abah nggak ikut. Kalau datangnya kita hanya untuk ilahi anta maksudi waridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada, nah itu Abah ikut. Seperti halnya tadi Ustaz Ali, dia mengatakan bahwa nggak jadi ibadahnya kalau tidak bertemu dengan Allah. Nah kita tidak bisa bertemu dengan Allah kalau tidak bertemu dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Makanya kalau niatnya kita benar, kita mau berangkat kemana diniatkan benar, itu Abah selalu ikut. Abah tidak akan meninggalkan kita kalau kita masih tetap di koridor yang baik. Kalau kita ada tujuan yang lain, ya wayahna, mohon maaf, Abah tidak mau ikut. Bahkan dalam zikir saja harus menghadirkan Abah, tidak bisa kalau zikirnya ditujukan kepada sesuatu. Lagi sebelum zikir, saya mau itu, baru zikir. Saya takut sama itu, baru zikir. Itu Abah nggak hadir. Abah tidak akan hadir. Dimerem-meremin juga nggak akan hadir. Pegang itu nggak akan hadir. Soalnya misalnya gini, saya mau berzikir, tapi ada sosok yang saya cintai selain Abah. Ya, saat itu saya harus menghadirkan Abah karena yang menggenggam ruh saya itu Abah. Tetapi saya mencintai seseorang yang sosoknya disamain dengan pengarsa Abah oleh saya. Saat itu kata Abah, itu suruh pergi dulu, atau urusan sama orang itu selesaiin dulu, baru Abah mau hadir. Jangan salahkan kenapa Abah tidak mau hadir ketika kita beribadah. Oh ternyata ada sesuatu yang menghalangi Abah.
Apa yang menghalangi apa? Semua yang ada di dunia ini Makhluk. kecuali Allah. Itu adalah makhluk. Makhluk yang ada di dunia ini semua menghalangi. Zikir bisa membuka jalan, menghindarkan semuanya itu. Kalau zikirnya benar, kalau zikirnya banyak, kalau zikirnya ngikutin pengersa Abah. Abah bawa tasbih, itu mah nyontoin kita doang. Abah mah sudah nggak usah pakai tasbih. Tasbihnya ribuan juga percuma. Kalau kita pakai tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih panjang nggak ya? Ya. Ada yang begitu di sini ada? Ada. Kayak yang enak gitu. Lama amat. Oh masih jauh. Saya cerita ini karena pengalaman. Begitu juga orang proses belajar seperti itu. Ya. Bahkan tasbih saja menghalangi. Karena kita ngitung, ya kan? Kita ngitung, udah berapa nih kira-kira? Oh udah 3 batas nih, berarti 33 kali 3 99. Belum sampai 5 kali, berarti sampai 165. Terus itu ngitung, kita ngitung, konsentrasinya nggak kemana-mana lagi kecuali ke tasbih. Berarti saat itu kita sedang menuhankan tasbih. Hati-hati. Kita saat itu sedang menuhankan. Saat itu kita sedang menduakan Allah dengan tasbih. Yang seharusnya kita hadirkan orang yang mengantarkan kita kepada Allah, perantara antara kita dengan Allah. Panas ini, Bang. Ya. Tetapi kita malah ingat ke tasbih, ingat ke pisang, ingat ke cewek, ingat ke pacar, ingat ke selingkuhan, ingat istri muda dan sebagainya. Ada yang punya istri muda di sini? Kalau kiai datang ke manakib itu, ya, kalau tiba-tiba ada janda suka sama kiai itu anggap ghanimah. Rezeki. Anggap ghanimah. Rezeki nomplok. Harta rampasan. Kalau tiba-tiba kita tolak, dia sakit hati, bangkrut sama. Terima aja kiai. Niatin ibadah. Ya. Tolong anak yatim. Waktunya habis ini setengah jam. Ya. Belum selesai ya. Ini Syekh Samsudin yang pertama untuk kita, kalau guru perintahkan kita apapun laksanakan. Ya. Kita memasrahkan diri kepada pengersa Abah. Saat itu kita betul-betul ingin diantarkan. Kalau tidak memasrahkan, ada satu saja yang menghalangi. Ya, satu saja. Tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia mencintai dunia karena Abu Bakar suka banget sodakoh, menghabiskan hartanya untuk pengersa Abah. Ada di antara murid Abah juga yang sudah dinobatkan oleh pengikutnya. Abu Bakarnya Abah Awas, ada di posting di Facebook. Abu Bakarnya Abah Awas ada. Saya kira itu nggak sampai 1 M dia kasih ke Abah. Ya, jadi kalau mau jadi Abu Bakarnya Abah Awas harus bagaimana? Semua hartanya habiskan, termasuk anaknya dikasihin ke Abah. Bahkan Abah itu kan sering ngomong, anaknya buat Abah ya. Sering ngomong gitu. Anaknya buat Abah ya. Maksud buat Abah itu bukan untuk menjadi istrinya kalau Abah. Ya, anaknya buat Abah ya. Setelah buat Abah, apapun silakan, mau diapain sama Abah silakan. Ini Abu Bakar As-Siddiq, satu, dia suka banget melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia suka banget menyodakohkan semua hartanya, termasuk membayar, membangun, dihabiskan uangnya, dihabiskan hartanya untuk menyelesaikan Masjid Nabawi. Sebelum Masjid Nabawi itu diselesaikan oleh Abu Bakar, dia ngomong apa? Kanjeng Nabi, beliau mengatakan, hei Abu Bakar, seluruh hartamu tidak ada manfaatnya untukku. Digituin sama Kanjeng Nabi, baru dia sadar, oh dihabiskan aja untuk nyelesain Masjid Nabawi. Selesai. Utsman bin Affan, dia membeli tanah yang dekat dengan itu, kemudian dijual untuk
memperlebar, memperluas Masjid Nabawi. Kita apa? Zikir aja masih pilih-pilih, amaliyah juga masih pilih-pilih. Ya, tasbih dilewat. Sholat tasbih dilewat. Karena nunggingnya lama. Sholat isti'anah dilewat. Karena baca suratnya banyak. Itu kita. Terus mau kita sholat sunat nisfu Syaban karena balasannya apa? Karena ada hitung-hitungan ya di situ ya. Nah ini kita mah jangankan kita serahkan semuanya kepada para sahabat. Itu juga masih dipilih. Amaliyah mursyid juga masih. Amaliyah mursyid nih tambah panjang nih. Amaliyah mursyid itu bukan yang tertulis saja. Bukan yang hanya tertulis saja. Nih oleh-oleh nih dari Abah nih untuk para ibu-ibu. Ini amaliyah mursyid untuk ibu-ibu, tapi tekanannya buat bapak-bapak. Ada tekanannya, hati-hati. Ini buat bapak-bapak. Berapapun uang yang kita keluarkan untuk membuat rumah, membangun rumah, membeli mobil, membeli motor, itu semua, barang itu semua adalah milik istri. Dari Abah ini. Ini rumah ini milik siapa ini? Istri. Istrinya siapa? Pusing-pusing nih bapak-bapak. Pulang dari sini. Katanya milik saya. Kok masih dipakai? Maksudnya kepemilikan bukan nggak boleh dipakai. Yang nggak boleh dipakai mah mas kawin. Ini mentang-mentang motor mas kawinnya, terus yang pakai suaminya juga, nggak boleh itu kalau tidak ada istri. Nah ini mah semua yang dibeli, yang dibangun oleh selama dia berumah tangga dengan istrinya itu adalah milik istri. Catat. Enak banget ya, enak banget. Yes. Itu dari apa ini? Ya, alhamdulillah. Banyak oleh-oleh dari Abah untuk para istri. Luar biasa. Nih, saat suaminya memerintahkan, kasih perintah kepada istri, mah bikinin kopi. Istri mau nggak? Ada yang nggak mau? Bikin aja sendiri. Ada yang begitu? Nah, mudah-mudahan di sini enggak ya. Dibikinin lah sama istri kopinya. Terus dikasihin ke suaminya. Nah, saya mau tanya, di situ ada kebaikan tidak? Tidak ada malah. Tidak ada, baik itu untuk seorang suami maupun untuk seorang istri. Kalau ada perintah, itu tidak ada kebaikan. Kalau ada perintah. Tetapi kalau suaminya lagi nyeduh kopi, Pak, sini sama mama aja. Misalnya, sini sama mama, bikinin. Lalu, itu ada nggak kebaikan? Ada buat keduanya karena suaminya tidak memerintah dan istrinya sadar gitu. Jadi kebanyakan yang disuruh ya. Curhat ya. Mau dilakukan karena disuruh. Ya, jadi ini tingkat kesadarannya seperti apa? Ya, jadi itu oleh-oleh dari Abah 2 aja. Nanti bulan depan 2 lagi. Kenapa bulan depan? Supaya terus istiqomah di sini. Gitu. Amin. Ya, jadi nanti mah nggak ada yang begini-begini, bulan depan mah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dia bungkus aja. Gitu ya. Ini belum selesai tentang Syekh Syamsuddin, belum selesai Syekh Jalaluddin Rumi, belum selesai. Semuanya belum selesai. Waktu yang menghentikan kita. Ya. Semoga kita semua diberkahi. Semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.